Ya, rencananya besok 5 November 2023 akan ada aksi bela Palestina yang berlangsung di wilayah Monas. Nah, disebut juga bahwa yang hadir akan mencapai 2 juta orang. Nah, kita akan berbincang dengan Ustadz Bakhtiar Nasir yang sudah hadir di studio kami pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz, untuk aksi besok, ya, tanggal 5 November aksi bela Palestina, boleh spill sedikit seperti apa besok? Banyak juga boleh. Oh ya, udah banyak. Silakan, Ustadz. Ya, insya Allah besok Menteri Luar Negeri Ibu Retno yang kita banggakan karena atas nama negara yang juga menjadi perpanjangan Bapak Presiden tentunya, yang pernyataannya sangat tegas akan hadir insya Allah. Begitu juga tokoh-tokoh majelis-majelis agama di Indonesia bersama Majelis Ulama Indonesia juga akan hadir. Dan beberapa tokoh nasional, baik dari legislatif, eksekutif, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh nasional lainnya akan hadir pada acara itu. Jadi insya Allah acara ini menjadi milik bersama. Kayaknya negara dan rakyat bersatu. Untuk kali ini kita lupain dulu lah faksi-faksi politik, kita bersatu dulu. Nah, harapannya kalau ada dari tokoh politik yang mau datang, asal tidak membawa identitas politiknya, Silakan. untuk persatuan Indonesia di mata dunia, Atas nama kemanusiaan, atas nama kemanusiaan, kita datang bersama-sama ke sana. Jadi tempatnya di Monas, arah Patung Kuda, Ya. dan kita juga sudah mendapatkan izin dari Seknek, juga dari kepolisian, dan dari pihak pengelola di Monas. Dan titik-titik parkir juga sudah ditetapkan baik di Gambir, di Irti, Monas, kemudian juga di Masjid Istiqlal, juga di Lapangan Banteng. Kemudian tim yang akan bekerja udah lebih dari 25 ambulans, sekitar belasan toilet, dan juga setting panggung sudah kita siapkan agar semuanya bisa nyaman. Begitu juga selain tenda-tenda VIP yang bisa memuat 100 orang, juga tenda-tenda untuk konsumsi juga sudah disiapkan. Kemudian juga tim keamanan agar ini acara tidak ditunggangi, terutama untuk pengumpulan dana terorisme misalnya, itu tidak boleh terjadi. Dan semua dana akan dikumpulkan di rekening MUI. MUI akan melaporkannya secara resmi ke negara, ya, kalau perlu diperiksa juga. Kemudian MUI akan bekerja sama dengan Basnas, dan kami udah nggak ikut campur di situ. Oke. Perwakilan pemerintah dalam hal ini tadi sampaikan Menlu sudah dipastikan akan hadir dalam aksi besok? Ya, alhamdulillah saya mendapatkan dari Sekjen MUI yang menghubungi langsung, menyatakan siap hadir, bergabung. Ustadz, ini kan acaranya kalau tidak salah mulai pukul 5.30 ya, sampai pukul 10 kalau tidak salah ya. Dengan rentang acara dengan rentang acara tersebut, penekanan yang ingin disampaikan pada aksi besok apa sebenarnya, Ustadz? Ya, intinya sih kemanusiaan ya. Indonesia tekanannya di sini pada masalah kemanusiaan. Nah, kami atas nama rakyat Indonesia mendukung negara dalam hal ini. Itu tekanannya sih. Yang paling penting, karena sikap negara dalam hal ini sudah sangat tegas. Dan kita sebagai rakyat dan bangsa tidak boleh melampaui garis-garis aturan konstitusi. Nah, ini tentu membutuhkan dukungan, terutama media juga ya, dan masa yang datang. Karena paling tidak mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi yang terdepan secara diplomasi kemanusiaan, mudah-mudahan menjadi yang terbesar sedunia dalam melakukan aksi bersama bela Palestina besok ini. Oke, tadi disampaikan ini semoga Indonesia menjadi salah satu negara yang melakukan aksi terbesar di belahan dunia lainnya yang juga melakukan aksi serupa. Tapi banyak juga begitu Ustadz yang bahkan memberikan narasi-narasi yang cukup negatif. Artinya begini, apa artinya begitu manfaatnya gitu, hanya melakukan aksi-aksi saja tapi tidak kemudian memberikan dampak langsung pada Palestina. Apa yang bisa disampaikan melalui hal ini? Ya, itu bagus sebetulnya ya. Yang begitu-begitu bagus. Itu membuat kita semakin tertantang gitu ya.
semakin membuat kita bekerja keras. Tapi kalau ditanya apa fungsinya, sangat besar. Pertama, gambar saja. Ya, gambar itu akan memberikan semangat buat mereka, ternyata mereka nggak sendirian gitu ya. Itu sangat besar buat mereka. Begitu juga kepada dunia-dunia yang mendukung mereka di PBB misalnya, ini menjadi bukti. Nah, saya berharap Indonesia menjadi yang terdepan. Setelah negara berusaha menjadi yang terbaik kan di sidang PBB kemarin, betul. Kita rakyat ingin berada di belakang negara. Ini buktinya bahwa Indonesia tidak bluffing, tidak sendirian. Ini rakyat Indonesia, itu sebetulnya. Sebagai umat muslim terbesar. Ya, dan mereka yang di sana itu sangat terdukung ya dengan adanya kita, baik diplomatik maupun juga yang berada di Palestina yang sedang bersedih terutama, yang merasa sendirian. Gitu. Dan aksi ini kan memang atas dasar kemanusiaan, strata tertinggi dari aksi ini ya. Dan berbagai tokoh lintas agama juga akan hadir kan? Akan hadir. Iya, dari Hindu, Buddha, dari Katolik, dari Protestan. Mereka hadir semua insya Allah. Oke, nah untuk undangan gimana nih Ustaz? Ya, semua kan masyarakat sudah mendengar bahwa akan ada aksi besar begitu untuk mendukung Palestina. Nah, buat yang di luar kota, kemudian di dalam kota, ya sejauh ini yang Ustadz dapat infonya akan datang dari mana saja? Memang sebagian besar mungkin Jabodetabek, ya. Di cara undangan kita ya cukup di media massa ini mereka sebetulnya udah tahu ya. Iya. Jadi ketika kita coba sebar flyer, kemudian infokan kepada teman-teman itu sudah berjalan itu. Ya, kemarin aja kita tidak menduga di depan kedutaan itu bisa sampai 1 juta orang. Itu padahal kerja bisa dibilang ya 2 hari saja. Nah, ini setelah semakin membara dan semua ingin menumpahkan kesedihannya, menumpahkan rasa kemanusiaannya yang selama ini cuma di media sosial, mungkin di sini ya kita bisa tumpahkan rasa itu bersama-sama, tetapi bermanfaat secara diplomatik, bermanfaat secara kemanusiaan, menguatkan mereka. Itu dia. Tadi disampaikan Prof, kan pasti tentunya kalau betul hadir 2 juta orang ini yang menumpahkan rasa kemanusiaan mereka, kesedihan mereka dan juga berdampak terhadap diplomatik bilateral. Apa kegiatan yang akan dilaksanakan selama pukul 5:30 pagi hingga 10 siang nanti? Ya, pertama tentu di situ akan ada pembukaan, ya kita bacakan ayat Al-Quran, kemudian yang lagu wajib Indonesia Raya, agar semua tahu bahwa ini acara nasional, dan itu dibacakan juga pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemudian para tokoh yang akan berbicara, terutama pengarah, kemudian tokoh lintas agama, dan nanti di situ gongnya oleh Menteri Luar Negeri, di situ insya Allah. Dan ada rangkaian-rangkaian supaya tidak terlalu boring ya. Dan saya berharap sih sebelum jam 10 ada selesai, kasihan panas. Panas. Nah, cuma kadang-kadang seperti kemarin ada yang baru datang jam 9. Kita pulang dia baru sampai gitu dari daerah. Mudah-mudahan kalau misalnya besok hari Minggu sekarang sudah bersiap-siap lah ya, Sabtu udah siap-siap, kalau misalnya dari luar kota udah bisa jalan lebih dahulu. Dan gitu sarapan disiapkan insya Allah, dan masing-masing udah bekerja itu. Oke, baik. Oke, nanti kita jeda dulu Ustadz, nanti kami juga akan hadirkan laporan persiapan mengenai aksi bela Palestina ini. Nanti ada rekan kami, ada Faris Noval dari wilayah Monas, Jakarta. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, dan Maria Segaf, Boy Andrianto, dan juga Assalamualaikum Ustadz Bahtiar Nasir. Ini saat ini telah dilakukan sejumlah persiapan, diantaranya yang dapat Anda saksikan di layar kaca di tempat berada di belakang saya. Panggung sudah mulai dipasang, rijing-rijing besi sudah mulai ditegakkan, dan beberapa mobil dari tim pengamanan, ada dari mobil Brimob, tadi mobil polisi juga telah terparkir di kawasan Monas untuk melakukan pengamanan besok di aksi akbar bela Palestina yang dilakukan di Monas. Dan nantinya di bundaran ini, di tempat saya berdiri saat ini, akan menjadi venue utama karena panggungnya berada di sini. Nantinya para orator ini akan menyampaikan orasinya di panggung ini. Dan juga masanya dikabarkan mencapai 2 juta seperti yang disampaikan oleh Ustadz Bahtiar Nasir di studio. Dan menurut informasi yang kami dapat dari pihak keamanan Monas, bahwa mekanisme dan juga mobilisasi dari aksi akbar bela Palestina besok kurang lebih sama dengan aksi 212 yang sempat digelar di Monas juga dalam beberapa waktu lalu, karena memang masanya juga hampir sama, ini mencapai jutaan massa. Nantinya semua gerbang akan dibuka untuk masuknya nanti massa, dan kecuali gerbang yang berada di dekat Istana
Merdeka, karena memang daerah Ring 1 dan juga akan menjadi tempat yang digunakan oleh tim pengamanan nantinya untuk berkumpul dan juga melakukan berbagai macam persiapan. Dan pemirsa, ini kembali diingat juga besok akan hadir ini dari sejumlah entitas dari Aliansi Rakyat Indonesia dan pastinya ramai sekali. Jadi tadi dihimbau juga oleh pihak keamanan agar naik kendaraan umum karena pastinya akan macet, dan untuk parkir nantinya akan disediakan di sekitaran kawasan Monas tapi tidak dekat sekali dengan venue karena untuk mobilisasi massa nantinya untuk masuk ke dalam, dan juga WC portable, dan tadi yang sempat saya dengar juga dari Ustadz Bahtiar Nasir di studio, sarapan pun juga nantinya akan disediakan, jadi jangan khawatir untuk yang datang ke sini. Nantinya juga akan ada orasi dari para tokoh agama, dari pihak MUI dan juga dari Menteri Luar Negeri yang dikabarkan juga akan hadir dalam aksi akbar bela Palestina besok. Dan menurut Ketua MUI bidang dakwah Khalil Nafis, memang aksi ini untuk mengutuk tindakan Israel terhadap Palestina belakangan ini, karena menurutnya ini bukan lagi soal agama, suku, ras, budaya, tapi ini sudah memasuki hal kemanusiaan atau humanity. Dan diharapkan dari aksi ini nantinya akan direspons oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, dan juga negara-negara lainnya yang mendukung Palestina dalam hal ini. Saya kembalikan ke rekan kami, Bayu Andrianto dan Maria Segaf di studio bersama Ustadz Bahtiar Nasir. Baik, terima kasih Faris Noval. Tadi itu persiapan di Monas ya mengenai aksi bela Palestina besok. Panggung sudah ada, kita lihat persiapan parkir juga sudah ada. Kalau melihat tadi panggungnya besar banget. Betul, sound systemnya dia 170.000 tadi katanya kan. 170.000 watt audiennya sound systemnya gitu. Ini dukungannya pasti datang dari berbagai pihak kan Ustadz. Boleh sedikit cerita soal itu Ustadz? Iya, ini kalau bikin acara gini biasanya udah saya tanggung ininya dia sound systemnya, saya tanggung panggungnya, gitu. Saya tenda-tenda VIP-nya. Saya ngasih makanan untuk VIP-nya, sampai ada yang saya jagain juga deh gitu. Ada yang untuk air minumnya kayak begini sih sebetulnya otomatis, bahkan mungkin berlimpah. Iya, kalau apalagi makanan minuman itu pasti mereka berinisiatif. Bahkan pedagang sudah ada yang izin ke panitia, boleh nggak saya juga dagang gratis di situ, gitu. Bahkan kalau peserta kita anjurkan agar bawa makanan sendiri, air sendiri, takutnya ada yang aneh-aneh gitu kan. Nah, itu yang kita coba antisipasi. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini dimudahkan aja. Oke, jadi memang semangat bersama untuk mendukung Palestina gitu ya. Iya, dan mereka tahu ini acara ini aksi damai. Ya, kalau ada yang macam-macam cepat tangkap. Ya, ini harus bersih seperti biasa. Tidak boleh injak rumput. Harus bawa kantong sampah sendiri. Dan kita sudah siapkan 300 tim kebersihan. Udah bawa tuh kantong-kantong plastik. Dan mereka sudah tahu apa yang harus bersih dilakukan. Setelah selesai kita langsung bersihkan lagi. Dan tidak boleh merusak fasilitas umum di Monas dan sekitarnya. Tadi kan disampaikan aksi damai, harapannya sih tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan lain-lain. Tapi sudah ada antisipasi pasti ya. Dengan tadi disampaikan paling tidak estimasi 2 juta orang yang akan hadir di sana. Ya, ini kita udah siapin juga ratusan tim keamanan. Tim keamanan yang akan menyebar ke semuanya. Dan tim keamanan kita bekerja baik yang pakai seragam maupun yang tidak pakai seragam. Termasuk Polri ya Ustadz ya? Iya pasti. Kita juga nomor 1 Polri. Hanya saja harapannya kalau terjadi sesuatu, jangan langsung Polri dulu, kita coba tangani dulu gitu. Dilokalisir dulu lah ya. Iya, dilokalisir dulu. Ustadz Bahtiar, sekali lagi mungkin apa yang ingin diserukan dalam aksi damai bela Palestina esok hari mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa. Yang pertama tentu doa ya, karena jarak kita paling jauh, tetapi mudah-mudahan hati kita yang paling dekat dengan mereka. Yang kedua tentu inilah rasa kemanusiaan yang mesti kita munculkan di dalam hati kita masing-masing agar Indonesia menjadi yang terdepan di seluruh dunia dalam mengekspresikan ini secara damai, secara manusiawi, dan inilah barangkali menjadi model yang kita ajukan kepada Palestina. Hentikan perang, karena perang hanya menyisakan luka. Indonesia mudah-mudahan menjadi yang terdepan juga dalam menjadi problem solver. Lewat negara, lewat powernya, memberikan contoh bagaimana Indonesia yang majemuk bisa bersatu dan akhirnya bisa merdeka dan damai.
Ini harapannya sebetulnya, bukan dengan perang. Iya, paling tidak kita memang tidak bisa mengobati kesedihan yang sudah dirasakan oleh mereka, tapi paling tidak warga Palestina harus tahu mereka tidak sendirian. Gitu nah, ya, Ustaz, kepada masa yang datang, kita tidak ingin menyelesaikannya dengan perang. Jadi Anda nggak perlu datang dengan marah-marah. Ya, dengan Itu hati yang tetap penting. tenang gitu ya, Iya. Ustadz ya gitu. Karena ini bagaimanapun semangat masyarakat Indonesia untuk membela kemanusiaan di Palestina. Iya. Ustadz Bastian Nasir, terima kasih banyak. atas Terima kasih waktunya. banyak. Waktunya Pak Sudah Ferry. bergabung bersama kami Ya, di sekali Apa Kabar lagi Indonesia Pagi. strata kemanusiaan di atas segalanya ya. Pemirsa, ini dia Apa Kabar Indonesia Pagi sudah masuk ke tahap akhir begitu ya. Sudah menunjukkan hampir pukul 8 pagi. Kalau begitu saya Maria Segaf pamit. Saya Bayu Andrianto, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.